Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan kurikulum semester 5B yang diampu oleh Ibu Dian Indriani MPD. Nah, nama saya Siti Zulfania dengan NPM 1948811043. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, jadi kita masuki pengertian inovasi, evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Pengertian inovasi menurut Kamus Ilmiah Populer yaitu pembaharuan dalam bidang pengembangan kemasyarakatan, sains atau iptek. Nah, secara umum, inovasi itu berarti sebuah pembaharuan atau perubahan yang ditandai dengan adanya hal-hal yang baru. Nah, jadi di sini inovasi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang bercirikan hal-hal yang baru, baik berupa praktik-praktik atau berupa produk-produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi. Nah, di mana ini diterapkan melalui tahapan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri inovasi dalam pendidikan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, memiliki kekhasan khusus. Jadi, untuk inovasi ini kita harus mempunyai khasnya sebuah kekhasan. Seperti yang kemarin kurikulum 2013 kekhasannya di mana seorang murid harus lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada memiliki ciri atau unsur kebaruan. Nah, jadi inovasi ini harus ada hal yang baru yang sebelumnya tidak ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, di mana program ini sudah kita susun dalam bentuk sebuah rencana sebelum kita mengadakan sebuah inovasi. Nah, kemudian yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Ya, pasti dalam sebuah inovasi yang kita kembangkan itu pasti ada sebuah tujuan. Seperti di tahun 2003 dalam KTSP 2006 itu pasti ada tujuan, dan K13 juga ada tujuannya juga. Jadi memang sebelum kita membentuk inovasi pasti kita menentukan tujuannya itu mau dibawa kemana dengan adanya inovasi kurikulum yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya berikut beberapa hasil inovasi, yaitu yang pertama kurikulum muatan lokal, yang kedua pendidikan sistem ganda, kemudian ada broad based kurikulum, 4 ada KBK, 5 KTSP, dan 6 kurikulum 2013. Nah, kurikulum muatan lokal ini keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, sosial, dan budaya. Kalau di SD yang biasa kita ketahui itu seperti mata pembelajaran tambahan, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan sistem ganda (PSG), lebih ke kejuruan ya, yang kalau di SMK biasanya untuk PSG ini. Kemudian yang broad based kurikulum. Nah, broad based kurikulum ini sebuah pendidikan yang didesain sedemikian rupa sehingga siapapun bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kemudian ada KBK. Nah, KBK ini dibentuk atau diterapkan pada 2004, di mana KBK di sini tuh lebih menekankan tentang keseimbangan soft skill dan hard skill dengan memfokuskan kompetensi atau kemampuan seseorang. Kemudian yang kelima, KTSP, yang kita ketahui di KTSP itu diterapkan pada 2006. Ya, KTSP ini yang kita kenal sebuah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi muatan mata pelajarannya itu sendiri-sendiri ya. Berbeda dengan yang keenam, kurikulum 2013, di mana itu
sebuah kurikulum yang menggantikan KTSP yang diterapkan pada 2013, yang waktu itu lebih diterapkan pada sekolah untuk diuji coba, dan ternyata ya alhamdulillah membawa kemajuan. Dan selanjutnya, sampai saat ini beberapa temuan baru yang merupakan hasil dari inovasi pembelajaran sudah sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut: model pembelajaran brain based learning. Yang ke B, model pembelajaran LCBT. Yang C, model pembelajaran iCare. Kalau model pembelajaran brain based learning itu sebuah pembelajaran yang didasarkan pada otak, di mana ini lebih ke minat siswa. Jadi ketika siswa itu minat, dalam pembelajaran itu akan lebih dapat diserap oleh siswa, seperti itu. Yang B, untuk model pembelajaran LCBT ini, siswa itu akan dituntut lebih berpikir kritis. Jadi ketika guru itu menjadi seorang yang akan merangsang siswanya supaya berpikir kritis. Nah, kemudian yang model pembelajaran iCare. iCare ini sebuah kepanjangan dari Introduction, Connection, Application, terus Revolution, Electronication. Nah, dimana kalau di pendidikan iCare ini siswa itu lebih bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari pembelajaran, seperti itu. Kemudian evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing. Nah, komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Sedangkan tujuan dari evaluasi kurikulum adalah sebagai penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang berhasil mencapai tujuan yang telah diterapkan. Nah, secara garis besar, model belum digolongkan ke dalam 4 rumpun model, yaitu measurement atau pengukuran, congruence, penyesuaian, illumination, penerangan atau penyemurtaan, educational system evaluation. Nah, jadi di sini evaluasi kurikulum itu sebagai pengukuran. Nah, di mana evaluasi ini akan mengukur bagaimana tingkat pemahaman dari peserta secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua, congruence atau penyesuaian, di mana evaluasi kurikulum ini ditujukan untuk penyesuaian dengan keadaan tertentu. Kemudian evaluasi kurikulum yang penerangan atau penyempurnaan, di mana dengan adanya evaluasi kurikulum ini diharapkan supaya kurikulum yang kita ciptakan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang educational system evaluation di sini sebagai perbandingan, ya. Jadi ketika kita menciptakan kurikulum, kita juga di sini akan membandingkan bagaimana hasil dari kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang yang telah diinovasikan. Setelah itu, hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran. Apa sih hubungannya? Nah, hubungan evaluasi dan inovasi dalam pembelajaran ini adalah dalam kegiatan pembelajaran yang dapat diketahui dari data monitoring atau pemantauan, sehingga monitoring dapat dikatakan sebagai data-data untuk melakukan evaluasi. Setelah itu kemudian diadakan evaluasi proses maupun hasil, baik tes maupun non-tes. Setelah evaluasi maka dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul selain kegiatan pembelajaran, yang timbul selama kegiatan pembelajaran. Jadi hubungannya di sini evaluasi dan inovasi, yaitu di evaluasi ini tuh sebagai monitoringnya, sebagai pemantau bagaimana kurikulum ketika berjalan. Nah, ketika kita sudah memantau, kita mengetahui kekurangan dari kurikulum yang sebelumnya, jadi kita membuat inovasi kurikulum sehingga apa yang tidak terlaksana atau ada yang kurang di kurikulum sebelumnya bisa dimasukkan ke inovasi kurikulum yang kita buat. Nah, kemudian inovasi kurikulum dalam mengembangkan kurikulum. Nah,
Inovasi kurikulum itu suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian kurikulum juga mengalami perubahan sebagai berikut. Dari sisi psikologi, timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru. Nah, kemudian dari sisi sosiologi, itu timbul masalah berkenaan dengan tuntutan masyarakat. Nah, kemudian dari isi penyampaian pengajaran, inovasi berupa sistem modul, paket, atau pendidikan luar sekolah dan metode SAS. Nah, adapun karakteristik kurikulum kompetensi sebagai berikut. A. KBK mengharapkan adanya hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, KBK memberikan peluang pada siswa sesuai dengan keberagaman yang dimiliki masing-masing. Kemudian pengembangan KBK berfokus pada kompetensi tertentu berupa paduan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.